Karena Takut dia ya. kalau tidak kena sinar, Apa yang terjadi? dia tanamannya itu akan tinggi. Oh, cepat meninggi Dia ya. pohonnya akan tinggi. Kalau Dia- istilahnya itu etiolasi. Kalau kena sinar dia tegar. Segar, Jadi, kekar. kelihatan ini. Woi. Dan awet ya. Awet, dia kelihatan kuat. Kalau ada yang silangan-silangan yang istilahnya Alami tadi. alami, seperti waseng misalnya. Waseng ya, Itu namanya dia bagus. udah di atas 10, Pak. Wow, Itu pasalan lokal. air cucian beras itu. Ya. Satu hari, Ya. jadi siram-siram aja. Oh, Itu aja. sangat Ya. sederhana ya. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya sedang bersama seorang yang luar biasa, figur yang sehari-hari bergelut dengan tanaman hias spesifik untuk jenis tertentu. Saya kira ini tidak biasa, tidak ada di tempat lain, hanya di tempat beliau. Ya, saya bersama Pak Fahmi Saus. Ya, Pak Fahmi Saus, ini selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Ya, hari ini kita punya kesempatan bertemu untuk mengungkap apa yang menjadi fokus ataupun pekerjaan dari Pak Fahmi kaitannya dengan bunga. Saya melihat ini banyak bunga di sini. Ya, nah ini saya ingin tahu Pak Fahmi, apa ini yang menginspirasi atau yang mendorong Pak Fahmi sehingga menyukai bunga. Biasa kan yang suka bunga itu perempuan. Kok ini laki ganteng jantan begini kok jadi suka dengan bunga? Pertama mungkin tanaman kuping gajah dan anggrek Ya. mempunyai prospek yang cukup bagus. Ya. Jadi tujuannya bagaimana kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena dari tanaman-tanaman yang biasanya hanya sekedar hiburan, ternyata bisa dapat menghasilkan uang banyak. Wow. Karena tanaman-tanaman ini yang ada hanya di daerah sini, nggak ada di daerah lain. Oke, itu menarik ya. Nah, sekarang ingin saya tahu, ini sejak kapan ini dimulainya? 7 tahun. 7 tahun. Wah, 7 tahun ya. Dan terus berkembang ya. Terus berkembang. Dari awalnya anggrek, Oke. di 3 tahun terakhir ini kembangkan ke kuping gajah. Oke. Nah, mungkin kita mulai dengan yang si kuping gajah. Kuping gajah ini tidak umum ya, sebagai bunga yang menjadi hiasan di rumah-rumah penduduk saat ini ya. Saya pernah tahu dulu saya pernah lihat itu di beberapa rumah ya. Ini bagaimana ini mendapatkan bunga-bunga yang menurut saya langka ya. Jadi kebanyakan ini didapatkan di rumah-rumah penduduk. Oh, rumah penduduk. Di mana ini Pak Fahmi sekarang berada di lokasinya apa ini? Jaton, Kampung Jawa Tondano. Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Kabupatennya Minahasa. Sulawesi Utara tentunya ya. Oke. Dan ini hanya banyak ditemukan di sini. Nah, ini yang paling banyak itu ada di Kampung Jawa. Kampung Karena Jawa. orang-orang tua dulu kita itu gemar menanam. Gemar menanam. Oke. Jadi Kampung Jawa Tondano ya. Ya. Nah, disingkat Jaton ya. Jaton. Oke. Jadi di Jaton ini berkembang ya. Berkembang. Tapi untuk penyebarannya apa hanya di Jaton atau ada di seputaran Jaton? Untuk penyebarannya udah rata-rata ada di Kabupaten Minahasa. Nah, Di daerah kampung-kampung sekitar juga udah banyak. Nah, karena ini bentuk usaha, ini apa nama ini supaya kita gampang menyebut usahanya ini apa ini? Apakah ini- bentuk toko atau apa ini? Disebut apa ini? Ini Jaton Garden. Jaton Garden. Nah, warna ini saya kira warna jatonnya harus keluar ya. Jaton Garden. Jadi kalau mau menemui Pak Fahmi harus cari saja Jaton Garden. Berarti itu ada Pak Fahmi dengan telinga gajahnya ya. Dan tadi ada anggrek juga. Oke. Ini kalau dari jenisnya, ini kalau saya melihat sebenarnya hampir sama ini ya. Tapi apakah sebenarnya ada perbedaan jenisnya? Ada berapa variasi? Kuping gajah. Ya. Yang beredar di sini ada beberapa variasi, beberapa jenis. Tetapi yang laku di pasaran itu yang jenis Clary Nervium. Clary. Biasa disebut di sini tarantula. Tarantula ada contohnya mungkin? Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini jenis tarantula. Dan Ya. yang jenis Minahasa.
Ini namanya Anthurium minahasa. Ini Anthurium. adanya hanya di Minahasa, Ya, tidak ada di tempat lain. Jadi dua Oke. jenis ini yang laku di pasaran, di antara banyak jenis-jenis yang lain. kalau demikian, ini merupakan jenis yang asli ya dari sini, atau gimana? Kalau ini setahu kita memang ini turun temurun memang sudah ada di daerah sini. Oh, sudah ada daerah sini. Kita nggak tahu lagi asal muasalnya dari mana. Ya, Yang pasti dari zaman dulu ini sudah berkembang di daerah sini oh, dan turun temurun sampai Turun kita temurun. anak cucu mengembangkan tanaman. mengembangkan ini. Nah, sekarang mungkin kaitannya dengan pengembangan. Karena ini kan kalau cerita tadi bahwa diperoleh dari beberapa atau di rumah-rumah penduduk ya, gitu. Nah, tentunya ada keterbatasan jumlahnya. Nah, apakah Pak Fahmi sudah mulai mengembangkan secara mandiri ini? Nah, tidak hanya mendapatkan tanaman yang sudah besar, tapi membuat tanaman-tanaman baru. Nah, seperti apa itu? Kalau untuk pengembangan, Ya. Selama ini kalau yang kita dapat, Ya. yang dewasa, Ya, yang besar itu ada istilahnya bonggol. bonggol. Nah, jadi Oke. Bagian bawahnya ya? bagian bawah itu Ya. istilahnya kita cacah. Oh, Kita cacah. ya, dipotong-potong kecil ya. Ya. Seperti ini dia. Oh, coba ditunjukkan ya. Jadi seperti Oke. ini, kita potong-potong. Ya, Nanti dia jadi seperti ini. bertunas berarti. Nah, dia bertunas. Oke. Nanti yang induknya juga nanti bertumbuh, bonggolnya jadi panjang lagi. Ah, Jadi dia berkembang biak dan lewat bonggol. Tapi karena kalau bonggol itu kan dia terbatas. Nah, terbatas. terbatas, jadi dikembangkan lewat biji. Oke, Nah, mungkin seperti ini ya, ini yang tadi. Seperti ini kita. Oh, ini biji. Dia Nah. akan berbunga dan menghasilkan Nah, seperti ini. seperti itu. Jadi dari tongkolnya, dari airnya sama serbuknya kita kawinkan. Oh, Kita kawinkan, dia akan jadi seperti ini. ya. Ini dia. Seperti Oke. ini. Jadi itu, Oh, itu ada bijinya dua. ada biji dua ini ya. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini. Oh, Nah, oh ada bijinya. itu Ya ditaruh seperti di- biji jeruk ya dia. Seperti ini. Ya, seperti biji jeruk. Seperti Ya. jeruk. Baru biasanya kita pakai lumut. Lumut sebagai medianya ya. Media ditaruh Lumut begitu aja. media ditaruh begitu aja ya. Dia akan Contoh kita taruh seperti ini ya. Nah, Oke. dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh. Berapa lama itu? Kalau Kira-kira dia ditunggu. disemai biji, Ya. itu dia akan seperti ini. Dia memang membutuhkan waktu agak lama. Berapa? Dia sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, Kalau dari bonggol, dari kita cacah bonggol sampai Hmm. dia menghasilkan itu biasa di 1 sampai 3 bulan. belum ada semacam pengujian gitu ya, penelitian kecil lah istilahnya, melakukan perlakuan untuk direndam dengan zat tertentu sehingga mempercepat dia tumbuh. Pertama belum belum coba. ada. Oke. Nah, rata-rata masih alami. Masih alami. Masih alami. Ya. Ada juga sebagian dia tumbuh sendiri. Oh, jatuh dari Dia situ. jatuh Ya, dari bonggolnya, dia jatuh ya. lewat Serangga. serangga. Oh, Nah, beberapa kejadian dia jadinya seperti ada variasi. variasi yang justru harganya melambung tinggi. Lambung tinggi. Seperti yang ada istilahnya waseng. Itu tergantung apanya itu, akan dilihat dari apa motifnya atau apa yang Dia coraknya ini lebih ramai. oh lebih rame. Dia coraknya lebih ramai. Jadi yang seperti ini kalau kita jualnya di Nah, kisarannya. kisaran Ya. 100-200 ribu. Nah, Kalau ada yang silangan-silangan yang istilahnya alami tadi. alami, seperti waseng misalnya, Waseng ya, itu namanya dia bagus. udah di atas 10 juta. Wow. Itu pasaran lokal. Nah, apakah sudah mulai mencoba melakukan persilangan buatan? Ya sudah. Ah, itu gimana Ini ceritanya? seperti ini. Sudah kita bikin kayak ini sudah 2 jenis ini kita silangkan. Oh, ya, Minahasa Minahasa dan Tarantula. dan tarantula. Nah, Ini hasilnya. buahnya. Iya, Yang kita semai. semai ya, belum ada ini hasilnya. Ada sudah banyak hasilnya tapi masih seperti ini. Ya, belum kelihatan. Belum kelihatan. Motifnya akan kelihatan pada saat umur berapa bulan? Di kisaran 5-6 bulan. 5-6 bulan. Belum kelihatan karakter. Karakter. Kalau masih begini memang belum kelihatan. Iya. Jadi kalau dia karakternya bagus, Ya, di antara semua ini ada salah satu 2 pohon itu bisa dia karakter bagus. ya, Itu bisa- variasinya. variasi bagus itu bisa meledak sampai di atas 100. Wih, Sampai miliar. untuk kuping atau telinga aja Karena tuh. karena satu aja. Contoh seperti Minahasa. Ya, Ini dia uratnya
tebal. Tebal, ya. Tulangnya tebal. Dia kelemahannya dia nggak ada ini, nggak ada merahnya. Benar merahnya. Banyak juga yang suka coraknya lebih rame. Kalau kita suka corak lebih rame, kita kawinkan sama ini. Oh, maka Karena paduannya itu, wah, Paduannya ini. seru itu Jadi jadinya ya. nanti dia akan jadi seperti ini, tapi coraknya rame. Iya, iya, Seperti iya. waseng tadi. Ya, waseng. Dia Ya, jadi corak rame. Kalau ya, kita juga dia suka ini, ada juga yang seperti Dr. Vlog atau itu, ya. ada merahnya. Jadi kita Oh, ambil itu. hidupnya dari sini. Oh, iya. Ini juga dari Minahasa. Kok dia berbeda itu antara Ah. sama warna, sama yang dengan daun yang satu sama warnanya? Nah ini daun udah tua ini. Oh, dia akan berubah ya? Dia ini Berubah daun- warna ini daunnya ada ya? merahnya. Ya, Ini juga spesies dari Minahasa yang jarang. cara. Nah, ini ada yang ditemukan ini, dia di sini dinamai Crystallium brownie. Wih, cantik namanya. Nah, jadi kalau ini ada merahnya, Ah. kita dengan Minahasa nanti kita lihat hasilnya. Ah, Kalau misalnya bagus nanti suatu saat nanti akan keluar Anthurium jason. weh, Ya, itu nanti coraknya rame, mantap itu. ada merahnya. Wah, hasil karya Hasil karya anak anak Jaton. Jaton. Nah, banyak peluang dalam pengembangan ini. Ya, Ya, baik tadi secara tenis, kemudian variasi. Nah, ini walaupun kelihatan sederhana, ada nggak semacam trik atau kiat khusus dalam membuatnya tanaman bisa lebih bagus ataupun tumbuh secara termasuk media lah. Apakah ada media khusus ya? Kalau media, Ya, kalau saya rata-rata mengikuti di mana orang-orang tua dulu kita menanam. ya, Untuk lebih tanaman lebih bagus, biasanya itu orang-orang tua kita dulu itu menggunakan air beras. oh, air beras, air cucian beras itu. Air beras itu Ya. disiram 1 hari, Ya, jadi siram-siram aja begitu. oh, Itu ada. sangat Ya, sederhana ya. sederhana. Sederhana, tidak perlu sentuhan lebih ya. Nah, iya. Iya, iya, iya. Kalau kaitannya dengan penempatannya, apakah ini memang tanaman yang di dalam ruangan atau boleh di luar ruangan? Tanaman ini dia bisa Ya. tumbuh di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ya, Ya, jadi kalau seperti zaman dulu, kita Ya. kembali ke dulu. ya, Kalau kuping gajah itu di dalam rumah. dalam rumah setahu Karena saya. ada mitos seperti mitos, Ah. itu membawa rezeki. Oh, Jadi orang-orang tua kita dulu kan menanam kuping gajah bukan yang dibilang Sri Rezeki itu bukan? Nah, seperti rezeki juga. Ah. Rezeki sama kuping gajah. Kuping gajah. Kuping gajah itu di dalam rumah Ya, untuk menarik. rezeki. Oh, kepercayaan ya. Perkembangan sekarang kita udah kasih di misalnya minimal kita ada sinar matahari pagi. Oke, Karena dapat dia ya. kalau tidak kena sinar, Apa yang terjadi? dia tanamannya itu akan tinggi. Oh, cepat meninggi. Ya, Ya. kok ini akan tinggi. Kalau Ya. istilahnya itu etiolasi. Nah, kalau kena sinar dia segar. Segar, Pilih kekar. sinar, kelihatan ini. Boy. Dan awet ya. Awet, dia Ya. kelihatan kuat. Kuat, Nah, kalau dia tidak terkena sinar matahari, akan meninggi, cepat meninggi. jadi dia kurang bagus. Jadi Iya, banyak iya, yang mau yang seperti ini. Ya, karena bunga ini untuk dinikmati setiap hari. Suatu saat nanti jenis ini akan habis. Ya, Ya, dan bisa punah nanti. Nah, karena kalau dikirim kali kirim beribu-ribu kan, Ya, suatu bisa saat ini akan habis. habis. Jadi Tidak. bagaimana kita harus kembangkan? Ya, tidak berimbang dengan pengembangannya, perbanyakannya. Kalau Oke, kita hanya mengandalkan pengembangan lewat bogol, ya, tentunya nggak mampu. ya, Makanya kita sekarang coba mengembangkan lewat ini. Lewat karena seperti ini, biji ya. dia dalam satu tangkai ini dia Ya. bisa menghasilkan ratusan. Oh, ratusan. Kalau bonggol paling dia dapat 10. Satu hidup kita potong paling 10. 10. Itu berapa lama baru bisa keluar bunga seperti ini? Puluhan tahun. Oh, Udah memang puluhan tahun hidupnya. Jadi dia seperti ini. indukan jadinya ya. Ini kan seperti ini bonggol. Ya, Induknya itu kita ambilkan dari induk. Induknya Ya. itu memang udah dari zaman dulu. awet ya, Nah, bunga ya. jadi ada yang bonggolnya itu udah sampai begini. Oh, Udah 50, ada 1 meter. Itu yang kita tani-tani. iya, Nah, dan bonggolnya ini ya, dibandingkan dengan yang remaja, kalau Ya. remaja dia nggak bisa menghasilkan banyak. Oh, tapi tetap ada juga. Umur Tapi berapa itu tadi, kira-kira? Umur dia berapa? Di 1 tahun udah bisa Oh, udah keluar. bonggol, Oh, tapi hasilnya tidak sebagus tidak dengan yang sudah yang berumur. hidup. Ya. Nah, 50% lah yang jadi. Itu pun alami ya, tidak ada semacam perlakuan untuk mempercepat pembungaan, tidak ada ya. Belum ada. Oke. Secara Itu peluang rata-rata lagi. masih alami. Peluang untuk kita lakukan riset ya. Riset. Oke, saya Ah, tertarik anggrek. akhirnya. Saya mengikuti di media sosial,
Pak Fahmi itu sangat getol mempromosikan anggrek-anggrek. Saya lihat anggrek-anggreknya Pak Fahmi spesifik dan banyak yang tertarik kalau saya lihat. Ya, apa cerita di balik anggrek ini lagi? Jadi kalau anggrek awalnya memang saya bikin anggrek. Ya. Anggrek hibrid. Hibrid ya? Ya, yang dari Jawa. Oh, yang ya. Setelah mempelajari perkembangan, Ya. ternyata tanaman-tanaman kita di sini banyak yang diminati di tempat di luar dari sini. Oh, Ya. tanaman asli di sini justru. Jadi Ya. contoh seperti ini. Ya, ini apa namanya ini? Ini namanya Grama scriptum. Grama scriptum. Ya, Grama scriptum Minahasa. Minahasa, khas di sini. Khas Minahasa. Jadi tidak ada tempat Tempat lain. Contohnya ini Grama scriptum ini. Ya. Satu provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dengan Sangir udah beda. Oh, dengan sangihe? Sangir Beda. Grama scriptumnya sama Grama Minahasa beda. Beda. Oh, gitu ya. Tapi harganya lebih mahal dari Sangir. Oh, Mungkin gitu. pengaruh jauhnya Ya. ini lebih banyak ke harga lebih tinggi dari Sangir. Iya. Ini kalau keluar bunganya seperti apa? Iya, bunganya seperti kulit harimau, totol-totol. Oh, totol. Cakep. Cakep. Ini tidak lagi Dia tidak lagi berbunga ya. bunga. Menunggu ya. Jadi Oke. seperti ini, kelebihannya Ya, pertama mudah dirawat udah dirawat. Nah, dibandingkan dengan jenis hibrid. hibrid. Kalau hibrid Oh, kan itu nggak tahan bantingan. ya. Kalau ini seperti ini ya dia tahan. Iya. Jadi kalau di daerah sini itu awalnya itu cara menanamnya orang tua kita dulu itu di pohon pelumpang. Pohon kelumpang. Dan pohonnya itu cepat tumbuh. Cepat tumbuh. Jadi rata-rata sekarang di seluruh Indonesia ini sebagian udah pakai media pohon pelumpang. Nah, sebelum ke tenis yang lain, ini jenis yang ada atau varietas apa namanya? Aksesi atau apa disebut kalau ini? Nah, kalau ini spesies. Spesies ya. Kalau Spesies apa saja yang menjadi andalan atau yang banyak di sini? jenis tadi ada Grama scriptum, Grama scriptum ada tadi. Grama staveli yang Ya. warna hitam, Oh, baru ada juga yang Pseudophonanthum, ya. ada juga yang anggrek bulan. Woi. Jadi dia tidak ada di tempat lain. Oke. Jadi itu saya sekarang mengembangkan seperti itu karena kita kalau mau bersaing dengan yang dari Jawa, Ya, cara menyilang, cara menyilang ya. mengembangkan. Kalau di Jawa itu Sudah maju sudah mereka. maju. Jadi ini dikawinkan sama ini. Ya, jadi itu seperti tadi ya. Kita, Belum sampai di situ. sampai Jadi situ. itu kelemahan Masih mengembangkan yang asli. asli. Kalau perbanyakkannya seperti apa? Ini kita bisa aja bonggol-bonggolnya. Oh, bonggol itu langsung pisah. Langsung bisa ditanam aja di Pohon kelumpang jadi Tadi nanti akan jadi banyak. jadi banyak. Jadi banyak seperti itu. Sesederhana itu ya. Belum ada pengembangan seperti anthurium tadi lewat ini, Lewat biji. lewat biji. Kalau anggrek memang pengembangannya agak sulit. Ya, Itu ada teknis-teknisnya. ya, Botol ini suhu seperti ini. Ya. Memang agak sulit kalau anggrek. ya. Saya kira ada laboratorium Nah, khusus ke depan. Saya kira laboratorium. ya Jaton Garden sudah harus punya itu. Ya. Ada juga jenis-jenis seperti misalnya dendrobium. Dendrobium, ya, Ada juga yang secara alami, Ya. secara alami oleh serangga. ya. Ada juga tertentu yang mempunyai keunikan-keunikan. Terjadi penyerbukan alami juga. Bukan Bisa alami, itu alami. harganya bisa melambung. Wah, mungkin. Pak Fahmi sudah pernah menemukan yang seperti Sudah itu? sering, Sudah sudah sering. sering menemukan. Tapi memang agak jarang. Kalau dari harganya yang seperti ini seperti apa itu, Pak? Seperti itu Berapa? kalau pasaran-pasaran lokal Ya. di 100 sampai 200 ribu. 200.000 ya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk di pemasaran ini, Pak Fahmi ya. Nah, ya. Pemasaran baik anggrek maupun kuping gajah itu gimana pemasarannya? Yang selama ini dilakukan dan harapannya untuk memasarkan. Kalau untuk pemasaran sekarang ya rata-rata kita masih ke dalam negeri. Dalam negeri. Lokal. Kirimnya ke Jawa. Jawa Nanti dari Jawa baru kirim ke sana. kirim keluar. Kita belum bisa langsung. Selain proses izinnya yang Iya, agak iya. rumit, Ya, juga masalah karantina. tapi memungkinkan itu kira-kira. Bisa. Itu Sudah pernah dicoba? udah luar pernah negeri? memang mau mencoba tapi pengurusannya agak rumit. Rumit ya. Harus banyak permintaan. Banyak permintaan. Ada Ya, mudah-mudahan aja ada kemudahan ya. Iya, Nah, tapi tadi kalau seperti itu di lokal saja ya. lokal. Bisa lokal, antar pulau ya. Saya kira cukup ya. Ya. Terima kasih banyak Ya. Pak Fahmi atas waktunya untuk berbagi bersama kami ya. Nah, untuk teman-teman, semoga bincang kita pada
hari ini ya sudah menginspirasi dan memotivasi, dan diharapkan sudah bisa mengedukasi buat kita semua terkait dengan dua bunga andalan dari Jaton Garden, kuping gajah dan anggrek ya, anggrek khas Minahasa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya di Bincang Kedai Hijau kita. Ciao.